Disadari atau tidak, biasanya kalau sedang dikasih masalah, kita merasa bisa lebih dekat sama Allah. Betul nggak? Betul. Ada doa-doa yang kita panjatkan lebih panjang. Dengan ketidakberdayaan. Iya, ada air mata yang bisa Betul. menetes saat berdoa. Bukankah itu nikmat? Iya. Kadang kita lupa untuk mencermati itu sebagai pemberian dan anugerah dari Allah. Kita hanya lihat bungkusan luarnya aja musibah. Tapi boleh jadi ada pesan cinta yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Nabi, ketika Allah mencintai seorang hamba, salah satunya adalah Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan musibah. Allah berikan ujian. Dalam keterangan lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian. Maka saya lebih sepakat ketika kita dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih musibah, pandanglah ujian itu pesan cinta dari Allah kepada kita. Langsung saja, Ahilman. Iya. Kenapa dalam hidup atau kunci menjalani kehidupan di dunia ini harus ada sabar dan harus ada syukur? Kenapa harus paket lengkap? Iya. Di antara ciri kehidupan dunia yang harus kita pahami bahwa kehidupan ini adalah tempatnya ujian. Dan ujian yang Allah hadirkan kepada kita itu ada dua. Satu, ada ujian yang berupa kebaikan. Dua, ada ujian yang berupa keburukan. Hal ini seperti yang disampaikan Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya. Wa ilaina turja'un. Setiap manusia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Dan selama dia hidup, maka Allah akan menguji kepadanya sesuatu yang enggak enak, sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian. Jadi ujian itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Sehat, sakit. Kaya, miskin. Lapang, sempit. Itu ujian sebenarnya. Nah, apa yang ingin Allah lihat dari ujian itu? Yang ingin Allah lihat adalah sikap kita dalam menghadapi ujian. Ibaratnya begini. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya tidak lulus. Kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Soal nggak mungkin salah, apalagi nyalahin gurunya ya. Maka soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Begitupun ketika kita menganalogikan hidup kita dengan ujian yang dihadirkan. Kalau ada di antara kita yang diberikan ujian, maka jangan salahkan ujiannya. Tapi lihat bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian itu. Nah, jawabannya, jika engkau diberikan kebahagiaan, maka ujiannya adalah ujian syukur. Jika engkau diberikan ujian berupa kesedihan, ujiannya adalah ujian sabar. Jadi syukur dan sabar adalah dua sikap yang tidak boleh pergi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kehidupan kita pasti akan bertemu rasa di mana kita berbahagia dengan syukur kita, dan kita pun juga bersabar ya dengan kesedihan yang kita dapatkan itu. Orang biasa gampang mengucapkan saya bersabar atau saya bersyukur atas nikmat. Tapi sebenarnya kalau kita buka atau kita elaborasi, definisi sabar dan syukur dalam Islam itu kan luas ya. Bisa dijelaskan, Ahilman? Syukur itu artinya melapangkan hati untuk berterima kasih kepada Allah atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu syukur. Maka syukur dimensinya ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Kita menyadari dan kita meyakini bahwa semua yang kita dapatkan itu semua dari Allah. Hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Kita mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Segala puji bagi Allah. Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Berterima kasih kepada Allah, kepada Tuhan kita atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Maka konteksnya terima kasih. Berarti kita sadar ada yang kita terima dari Allah, dan kita pun juga sadar ada yang harus kita kasih kepada Allah. Maka terima kasih itu bermakna syukur kita kepada Allah. So kalau kita elaborasi dalam kalimat yang sederhana, orang yang bersyukur itu adalah orang yang menggunakan setiap nikmat dari Allah untuk lebih dekat dengan Allah. Itu namanya syukur. Nah, adapun sabar, apa itu sabar? Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri. Untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu poinnya. Jadi sabar itu bukan pasrah. Sabar itu bukan diam aja. Tapi sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri. Agar apa?
agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka nanti sabar dibagi 3 juga. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Okay. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada kita. Betul. Jadi konteksnya sabar itu tidak hanya dalam menghadapi ujian, tapi sabar dalam kemudian menaati perintah dan juga larangan Allah, itu juga bagian dari sabar. Butuh sabar. Kita bangun di sepertiga malam misalnya, untuk mendirikan sholat tahajud kan butuh sabar. Iya nggak sih? Sabar untuk nggak tidur lagi. Berat. Habis subuh misalnya kan, boleh jadi bawaannya pengen tidur lagi. Tapi kita sabar untuk membuka mata dan nonton Gapai Kemuliaan pagi ini misalnya, itu juga butuh kesabaran. Jadi sabar itu bukan hanya dalam konteks ketika kita terkena musibah, tapi yang lebih penting juga sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat kita kepada Allah. Tapi kalau bicara misalnya dalam kehidupan sehari-hari nih Hilman, kita suka merasa, kok saya diuji begitu berat, sementara si A kok hanya begitu ya Allah, si B kok hanya begitu ya Allah gitu. Kita sering membanding-bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Bagaimana kita harus menyikapi sebenarnya? Iya, yang harus kita sadari bahwa setiap orang itu diuji sesuai dengan kemampuannya masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Maka jika hari ini pemirsa CNN Indonesia, saya, Mbak Mila, merasa diuji dalam hidupnya, yakinilah bahwa kenapa Allah menitipkan ujian ini kepada kita. Karena Allah tahu hati dan pundak kita kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa nggak yang lain? Karena boleh jadi yang lain mungkin nggak kuat, tapi kita kuat. Dan kita harus percaya, yang bikin kuat itu bukannya kita, tapi Allah juga lah yang menguatkan kita. Maka seringkali yang membuat orang itu terasa berat ketika menghadapi masalah, bukan karena masalahnya, tapi karena dia tidak melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang sedang dihadapi. Bahkan kalau menurut saya, masalah itu singkatan. Masalah, masa mengenal Allah. Disadari atau tidak, biasanya kalau sedang dikasih masalah, kita merasa bisa lebih dekat sama Allah. Betul nggak? Betul. Ada doa-doa yang kita panjatkan lebih panjang. Dengan ketidakberdayaan. Iya. Ada air mata yang bisa menetes saat berdoa. Bukankah itu nikmat? Kadang kita lupa untuk mencermati itu sebagai pemberian dan anugerah dari Allah. Kita hanya lihat bungkusan luarnya aja musibah. Tapi boleh jadi ada pesan cinta yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Nabi, ketika Allah mencintai seorang hamba, salah satunya adalah Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka Allah akan berikan musibah. Allah berikan ujian. Dalam keterangan lain, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian. Maka saya lebih sepakat ketika kita dikasih ujian, dikasih cobaan, dikasih musibah, pandanglah ujian itu pesan cinta dari Allah kepada kita. Maka ingat, kalau Allah mengujimu, ada 2 tujuannya. 1, Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu. Karena barangkali selama ini banyak dosa yang pernah kita lakukan. Atau yang kedua, Allah sedang ingin meningkatkan derajat hidupmu. Karena Allah sedang berikan anugerah terbaik dalam setiap ujian yang kau dapatkan dalam hidup. Dan Ahilman, perlu juga kita pahami bahwa ujian ini endingnya akan di mana? Ujian yang kita alami begitu ya di dunia ini, kematian ya? Iya, jangan memahami bahwa kematian itu akhir kehidupan. Bukan. Justru itu nanti. Justru, kalau kata guru saya, hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan. Justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka, kalau ditanya, sampai kapan ini ujian itu datang? Ya sampai kita masih di kesempatan hidup oleh Allah, berarti ujian itu masih ada. Dunia ini tempat capek. Istirahatnya di surga nanti. Ya Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita. Maka orang yang sekarang sedang diuji, bersabarlah. Karena itu pesan cintanya Allah. Karena itu adalah cara Allah menjanjikan surga untuk kita. Pertanyaannya, kita sabar atau tidak dengan ujian itu? Mudah-mudahan kita semua sabar. Amin. Menghadapi ujian yang tengah kita alami. Ahilman, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya kalau kita bicara sabar dan syukur, ganjaran apa ya yang nanti Allah akan berikan kepada kita yang bersabar dalam ujian, meskipun kita tahu ujian itu kan berat, pahit, mungkin berdarah-darah. Silakan. Masya Allah, tentu banyak lah ya pahala yang Allah siapkan. Bagi orang yang bersyukur, Allah akan tambahkan setiap nikmat bagi dirinya. Sebagaimana di surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Keberkahannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya.
Apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Tenang. Ya. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka kadang yang membuat hidup kita tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Dan letak kebahagiaan itu bukan pada harta yang kita miliki. Letak kebahagiaan itu bukan pada jabatan yang kita dapatkan, tapi letak kebahagiaan itu ada pada ketenangan hati. Setuju. Ketika kita mendapatkan ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan tidak terletak dari apa yang datang dan apa yang pergi. Karena itu sunnatullah. Pasti akan ada aja yang datang, ada yang pergi, betul nggak? Tapi kebahagiaan ada pada ketenangan hatimu yang bisa memaknai setiap nikmat yang Allah berikan. Maka bersyukurlah. Yang kedua, sabar. Masya Allah. Balasan bagi orang yang sabar adalah surganya Allah. Nanti ketika di surga itu, di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita dengan sebuah panggilan yang kita damba-dambakan. Apa kalimatnya? Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Selamat untuk kamu sekalian yang sabar selama hidup di muka bumi. Dia sabar dalam ketaatan, dia sabar dalam meninggalkan maksiat, dan dia pun sabar ketika menghadapi ujian selama hidupnya. Fani'ma uqbaddar. Maka silahkan kau masuk ke tempat yang kau idam-idamkan selama ini. Apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hari ini kita merasa diuji dengan ujian yang sangat berat, percayalah ada kasih sayang Allah. Allah sedang ingin hapuskan dosa-dosa kita. Bukankah itu yang Nabi juga sampaikan? Tidaklah rasa sakit yang kita dapatkan, kecewa yang kita rasakan, sampai duri yang menusuk kaki kita atau tubuh kita, kecuali di saat yang bersamaan, jika engkau sabar, maka Allah sedang ampuni dosa-dosa. Makanya kalau ada orang yang sakit, doanya apa? Syafakillah kalau perempuan. Kalau laki-laki, syafakallah la ba'tha tahurun insyaallah. Kan gitu. Semoga Allah berikan kesembuhan kepadamu. Enggak apa-apa. Allah sedang mensucikan dirimu. Masya Allah. Jadi kalau dengan perspektif iman, insya Allah semuanya jadi lebih ringan. Dan itu kata kuncinya. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Setiap perkara bagi orang beriman itu semuanya baik. Semuanya baik. Dan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman saja. Bagaimana keadaannya? Orang beriman itu jika diberikan kebahagiaan, dia bersyukur karena itu baik baginya. Dan jika diberikan kesedihan, dia pun bersabar karena itu baik baginya. Maka betul kata Mbak Mila, bagi orang beriman mah nggak ada yang nggak baik. Semuanya baik-baik saja. Makanya kadang kita melihat Ustadz ya, kita mengidolakan seseorang misalnya. Karena mungkin ketenarannya, karena mungkin hartanya atau jabatannya. Tapi pada akhirnya, kita sudah melihat banyak contoh ya. Akhirnya banyak di antara mereka merasa kepedihan luar biasa dalam hidup karena tidak ada iman di dalam dadanya. Iya. Jadi itu luar biasa. Maka kita harus selalu melihat dengan sisi baik dari sesuatu yang kita anggap nggak baik. Maka sering saya sampaikan, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Dan itu memang sudut pandang yang sangat mahal gitu. Untuk bisa melihat kebaikan dari sesuatu yang kita anggap nggak baik. Makanya kata guru saya, yang paling penting dalam hidup itu ketika dikasih masalah bukan solusinya, tapi hikmahnya. Hikmah, betul. Hikmah. Nah, jangan minta diselesaikan dulu masalahmu sebelum engkau mendapatkan hikmah di balik masalah itu. Dan justru itu pelajaran yang paling mulia. Pelajaran. Makanya kan nanti ada beberapa karakter orang tuh. Ada orang kerdil katanya sibuknya membesarkan masalah. Ada orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Ada orang yang mohon maaf bodoh sibuknya mengeluh dengan masalah. Ada orang besar sibuknya mengatasi dengan masalah. Tapi ada yang kelima, orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Mudah-mudahan kita masuk karakter yang kelima ya. Amin. Makanya kalau kita mau naik kelas kan ujian dulu. Jadi kita tidak boleh mengeluh ya dengan ujian. Baik, ini pertanyaan dari Mbak Mayfri nih, Pak Ustadz. Kita kan sering banget ya, ada teman-teman mungkin keluarga atau mungkin kita sendiri kerjaan ngeluh mulu sampai akhirnya justru menyebarkan energi negatif ke sekeliling kita. Harusnya kita gimana? Ngeluh itu sifat dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Jadi kalau ngeluh, itu manusiawi. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kegelisahan. Yang tidak boleh adalah ngeluh berlebihan. Maka bagaimana sikap yang terbaik? Satu, tenangkan hati kita. Bagaimana caranya? Perbanyak mengingat Allah. Karena yang bisa menenangkan hatimu adalah Allah.
Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maka tenangkan hati dengan berzikir kepada Allah. Yang kedua, ini buat kita pribadi dulu ya. Yang kedua, sibukkan dengan amal kebaikan. Kenapa ada orang yang mohon maaf berbuat buruk? Karena dia tidak punya waktu berbuat baik. Jadi kalau kita disibukkan dengan kebaikan, maka kita tidak akan punya waktu berbuat keburukan. Maka sibukkan aja dengan kebaikan-kebaikan itu. Yang ketiga, ojo dibanding-banding, kayak itu masalahnya. Orang itu kenapa ngeluh terus? Karena dia membandingkan ukuran hidupnya dengan orang lain. Padahal kan pasti beda. Beda, betul. Iya enggak? Ukuran sepatu kita aja beda, ya? Beda, nah itu bahasanya. Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya. Betul? Nah biasanya yang bikin hidup kita jadi berat itu bukan keadaannya. Tapi karena kita mengukur kebahagiaan orang untuk ditempatkan di diri hidup kita. Padahal beda. Maka ojo dibandingkan, jangan dibanding-bandingkan. Belajarlah untuk lebih lembut dan tenang menghadapi apapun dalam kehidupan. Satu, tenangkan hatimu. Tenangkan hati. Dua, sibukkan dengan amal kebaikan. Yang ketiga, jangan sibuk membandingkan hidupmu. Belajar ridha, belajar nerima. Ya, sedih sewajarnya, senang secukupnya. Kadang kita nggak usah minta banyak. Ya. Minta cukup aja. Pas mau beli rumah cukup. Mau beli mobil ada. Cukup. jadi minta cukup. Nah, kalau ada teman kita nih yang ngeluh terus, gimana jawabannya? Nggak usah ditemenin aja nggak sih? Enggak, jangan gitu dong. Kadang yang orang butuhkan ketika lagi curhat apa? Didengerin. Maka dengarkan aja. Ya, dengarkan. Barangkali dia butuh pundak untuk bersandar. Dia butuh telinga untuk mendengarkan curhatan dirinya. Ya dengarkan saja. Nah, kalau ada space untuk kasih nasihat, ya kasih nasihat. Maka kita juga jangan terbawa vibes-nya. Yeah. Kalau ada orang yang curhat masalah, kita juga sama. Aku juga sama kayak kamu. Jadi nular dong dua-duanya kan. Justru kalau ada orang yang mau cerita sama kita, berarti dia melihat kita itu fine-fine aja. Padahal sama ya. Kita juga sama kan. Ada orang yang kelihatan punya masalah, ada orang yang tidak kelihatan punya masalah. Siapa yang paling baik? Yang paling baik adalah orang yang menceritakan masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sibuk mengejar pendapat orang, solusi dari orang. Makanya kita lupa. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Masya Allah bagus sekali nasihatnya. Jangan terlalu sibuk menceritakan dirimu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Ujungnya kita hanya akan sibuk cerita, padahal tidak menyelesaikan persoalan itu. Ya, maka mulai hari ini kalau ada yang ngeluh ya dengerin aja. Dengerin, tenangin, terus ya kasih motivasi yang kuat gitu. Dan kita jangan terbawa arus. Ibaratnya begini, kita tidak akan bisa menenangkan arus ombak. Yang bisa kita tenangkan adalah diri kita ketika ada ombak yang datang itu. Mantap. Kita nggak akan bisa menenangkan orang mau cerita apa dalam hidupnya. Yang bisa kita tenangkan adalah diri kita. Dan benar tadi, kadang-kadang kita harus menjaga jarak juga sih. Karena kita ketemu sama teman yang ngomongin masalah. Kita mungkin lagi nggak punya masalah, tapi karena teman kita punya masalah, kebawa masalah. Iya, kadang-kadang ya. Jadi ya belajar lebih arif aja sih untuk memahami konteks kehidupan yang terjadi.